Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji atau sedikit menjelaskan tentang manajemen organisasi. Nah, kita akan memulai tentang pengertian daripada manajemen organisasi itu. Apa itu manajemen organisasi? Jawabannya adalah bahwa manajemen organisasi adalah sebuah proses perencanaan yang dilakukan oleh sekelompok orang sesuai dengan perannya masing-masing untuk mewujudkan tujuan yang lebih cepat tercapai. Nah, jadi manajemen organisasi itu dia adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kompetensi masing-masing atau yang memiliki keahlian, kemampuan yang dia miliki tentunya. Yang dengan kemampuan mereka bersatu, menyatu dalam suatu perencanaan ya, untuk mencapai atau untuk mewujudkan tujuan yang mereka damba-dambakan atau yang mereka cita-citakan. Nah, kita akan masuk atau menjelaskan apa saja prinsip-prinsip daripada organisasi itu, ya, agar organisasi itu ya menjadi suatu organisasi yang kuat, ya, menjadi organisasi yang mampu untuk bertahan lama. Ya, bukan organisasi yang ratusan tahun dibangun, tetapi mungkin dalam 1 atau 2 hari organisasi itu bisa diruntuhkan. Nah, kita tidak ingin ya memiliki suatu organisasi, ya suatu kelompok ya yang telah kita bangun dengan susah payah, dengan berbagai tenaga, kekuatan, pemikiran, lalu kemudian organisasi itu cepat ya tidak berada lagi dalam kehidupan. Nah, jadi ada prinsip-prinsip dasar organisasi. Kita akan jelaskan ada 4 prinsip-prinsip dasar suatu organisasi atau suatu jamaah. Ya, yang pertama adalah bahwa prinsip yang pertama daripada suatu organisasi adalah pembagian kerja. Ya, jadi yang dimaksud dengan pembagian kerja di sini adalah bahwa bagaimana orang-orang yang berada dalam organisasi itu ya mendapatkan amanah atau mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan pekerjaan, ya, dan tentu pekerjaan itu ya harus terbagi dengan baik. Ya. Tentu dengan melihat melihat kompetensi yang dia miliki atau kemampuan yang dia miliki. Ya, karena kita ini ya tentu tidak bisa bekerja untuk segalanya, ya, karena kemampuan kita yang kita miliki. Atau kita ini tidak akan mungkin bekerja untuk selamanya, ya, karena kita dibatasi oleh usia, ya. Atau kita tidak akan mungkin bekerja untuk setiap waktu, setiap saat. Ya, mungkin ada uzur, ya kita sakit atau hal-hal yang lain, ya, yang tentu tidak akan bisa melanjutkan pekerjaan kita itu. Nah, perlu kita bagi kerja, ya. Pembagian kerja atau pembagian kelompok-kelompok, ya, pembagian job-job, ya, yang tentu telah dirancang dengan sebaik-baiknya setiap kerja-kerja tersebut. Nah, saya mengambil satu dasar dari Al-Quran dalam surah Yusuf ayat yang ke-55, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Ya, Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan orang yang berpengetahuan." Ya, jadi di sini ya Nabi Yusuf alaihissalam
Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan bagian kerja untuk menjadi apa? Bendaharawan Mesir. Ya, sebagai bendahara atau sebagai pemegang kebijakan dalam kaitannya dengan masalah ekonomi Mesir. Ya. Yang tentu ya beliau adalah seorang bendaharawan atau seorang menteri, tetapi ya ada kerja-kerja yang lain yang dilakukan oleh orang-orang atau oleh para pimpinan-pimpinan yang lain. Nah, jadi di sini Nabi Yusuf meminta ya untuk diberikan pekerjaan sesuai dengan apa kompetensi yang dia miliki atau sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ya, beliau punya kemampuan untuk menjadi orang yang bisa menjaga dengan baik amanah yang diberikan kepadanya, dan beliau adalah orang yang punya pengetahuan. Nah, sebenarnya kalau kita mau ambil pelajaran-pelajaran daripada perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ini sangat banyak. Tetapi kita ingin menyesuaikan dengan materi kita, yaitu tentang manajemen organisasi. Nah, ini adalah satu landasan yang bisa kita jadikan sebagai landasan dalam kaitannya dengan prinsip yang pertama, yaitu pembagian kerja. Nah, kemudian prinsip yang kedua, ya, yaitu kepemimpinan dan tanggung jawab. Ya, artinya adalah bahwa suatu organisasi ya, harus memiliki pemimpin ya, yang mengatur perjalanan, pergerakan, ya, atau perencanaan program-program yang ada dalam organisasi tersebut. Ya. Kemudian ya tentu harus ada tanggung jawab. Ya. Nah, apa tugas kepemimpinan dalam suatu organisasi? Tentu ya tugas seorang pemimpin dalam suatu organisasi tentunya yang paling utama itu adalah untuk menjaga karamatul organisasi. Artinya menjaga kehormatan, ya, kesucian daripada organisasi, supaya organisasi itu tidak terasuki atau tidak terkotori dengan hal-hal yang bisa merusak organisasi itu. Ya, dan tentunya yang kedua adalah untuk menjaga keberlangsungan organisasi itu. Ya, makanya dalam hal ini ya pemimpin suatu organisasi tentu harus memiliki ya kemampuan, ya, baik itu secara lahiriahnya atau secara yang nampak atau yang tidak nampak, ya, keilmuan, ya, kemampuan-kemampuan yang lain tentu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, kemudian masih kaitannya dengan prinsip yang kedua ini adalah tanggung jawab. Ya, jadi pemimpin di sini harus punya tanggung jawab untuk apa? Untuk terus meningkatkan dan memajukan organisasi. Ya, jangan sampai pemimpin itu ya cuman ingin ya mendapatkan hal-hal pribadi yang dia inginkan. Ya, jadi tanggung jawab dalam kepemimpinan suatu organisasi itu adalah untuk meningkatkan dan untuk memajukan organisasi tersebut. Nah, ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip organisasi adalah adanya tadarruj kepemimpinan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tadarruj kepemimpinan di sini adalah bahwa ya siapapun yang ingin menjadi seorang pemimpin, maka dia memang telah melalui fase-fase atau telah melalui tahapan-tahapan untuk bisa sampai kepada kepemimpinan tersebut. Ya, jadi tidak serta-merta ya orang yang kita anggap layak untuk jadi pemimpin langsung kita tunjuk, tapi harus kita melihat bagaimana latar belakangnya. Ya, makanya ya kalau misalnya dalam suatu organisasi, misalnya siapa yang akan kita pilih jadi pemimpin, ya tentu orang itu adalah orang yang telah melalui beberapa level-level dalam kepemimpinan itu dalam organisasi itu. Misalnya dia pernah jadi ketua departemen, kemudian menjadi ketua satu unit atau satu bagian, ya, lalu menjadi ketua bidang misalnya, ya, lalu kemudian misalnya menjadi sekretariat atau menjadi seorang misalnya lalu setelah itu jadi pemimpin, ya.
Nah, kalau misalnya dalam suatu organisasi kemasyarakatan, ya misalnya atau dalam suatu pemerintahan misalnya ya, dia pernah jadi RT, RW, kemudian naik setelah itu jadi lurah, jadi camat, lalu dia jadi bupati, lalu dia jadi wali kota, lalu dia jadi apa namanya gubernur, nah, lalu kemudian jadi seorang presiden. Jadi dia telah melalui beberapa tahapan-tahapan kepemimpinan, sehingga dia tidak dikagetkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan masalah kepemimpinannya tersebut atau organisasi itu. Nah ini poin yang ketiga tentang prinsip dasar daripada kepemimpinan. Nah, kemudian kan prinsip yang keempat yang terakhir daripada prinsip dasar organisasi adalah pengangkatan para pejabat. Ya, jadi tentu setiap kepemimpinan itu harus ada orang-orang yang menjadi wakil-wakilnya, ya, atau wuzaranya. Ya. Kalau di masanya Nabi itu kan ada Abu Bakar, ada Umar. Ya, ini kan para wuzara artinya para wakil-wakil daripada Nabi SAW. Ya, jadi tentu seorang pemimpin butuh para pembantu-pembantu yang akan bekerja bersama-sama ya dalam mensukseskan program yang telah direncanakan ya untuk mencapai tujuan dan cita-cita tentunya yang lebih cepat dan lebih baik dan lebih kuat tentunya. Nah, tentu di sini ya, pengangkatan para pejabat harus sesuai dengan standar yang sudah disepakati dalam organisasi itu. Ya, supaya tidak menimbulkan tidak menimbulkan riak-riak nepotisme, tidak menimbulkan ketidakpercayaan kepada seorang pemimpin, ya, maka harus mengangkat para pejabat-pejabat daripada suatu organisasi itu dengan kelayakan yang memang mereka miliki. Nah ini 4 prinsip daripada prinsip dasar suatu organisasi, ya suatu jamaah, yang kapan keempat prinsip ini menjadi pedoman dalam pergerakan organisasi tersebut, maka saya yakin organisasi itu akan berjalan dengan bagus, dengan baik, dan akan mampu mewujudkan cita-cita yang ingin mereka capai. Nah demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.